dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Itu saya minta maaf. Tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini saya ingin menyoroti putusan selah Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap eksepsi Habib Rizik Syihab dan tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, di mana kita lihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menolak eksepsi pengacara Habib Rizik Syihab maupun dari Habib Rizik Syihab sendiri. Ya, kedua eksepsi ini sangat jelas bahwa mereka meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Kalau kita lihat, yang pertama adalah ada 3 dakwaan yang dihadapkan oleh saudara Habib Rizik Syihab ini. Yang pertama di Petamburan, Jakarta Pusat, di rumah beliau, di markas FPI sendiri. Di situ terlihat, ya, di mana markas FPI ini, rumah Habib Rizik Syihab ini, penyelenggaraan perkawinan anaknya, itu lokus delikta masuk wilayah Jakarta Pusat. Artinya apa? Karena dia masuk wilayah Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, yang kedua, dakwaan yang kedua kalau kita lihat, ya, di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Umi, rumah sakit ini adalah masuk wilayah Kota Bogor, yang wali kotanya Bima Arya, dan pelapornya sudah wali kota Bima Arya sendiri. Kalau kita lihat dari lokus deliknya, kewenangan, ya, tempat kejadian perkara itu ada di wilayah Kota Bogor. Seharusnya pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor. Nah, yang ketiga, ada lokasi kejadiannya adalah di Megamendung. Megamendung ini di tempat pondok pesantrennya Habib Rizik Syihab di sana. Megamendung, pondok pesantren ini, ya, yang masuk wilayahnya Kabupaten Bogor. Artinya apa? Lokus deliktinya masuk wilayah Kabupaten Bogor. Karena lokus deliktinya ada di wilayah Kabupaten Bogor, berarti kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Nah, kalau kita lihat dari 3 tempat kejadian ini, ya, tidak satu pun masuk wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam KUHP, ya, dalam arti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa di dalam pasal 84 ayat 1, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Artinya apa? Kewenangan Pengadilan Negeri itu mengadili sebuah perkara apabila tindak pidana itu kejadiannya di wilayah hukumnya. Itu sudah tegas, ya, sudah sangat tegas undang-undang ini menyatakan seperti itu. Karena tempat kejadiannya ada 3 perkara, ya seharusnya, ya, jaksa penuntut umum mengadili salah satu di tempat kejadian ini. Apakah itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apakah itu di Pengadilan Negeri Kota Bogor, apakah itu Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi jaksa penuntut umum bisa mengambil wilayah hukum ini. Nah, kita tidak tahu alasan apa
jaksa penuntut umum melakukan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam jawaban-jawaban yang ada, jaksa berpedoman berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kalau kita lihat, kalau kita kaji dari struktur ketatanegaraan, struktur hukum ya, susunan kedudukan hukum, strata hukum kita, bahwa undang-undang itu lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. Seharusnya majelis hakim ini berpedoman pada undang-undang. Tempo hari kejadian ketika Habib Rizik menolak sidang online, ya, sidang online di pengadilan itu, karena sudah ada surat perintah dari Mahkamah Agung untuk tetap sidang online karena COVID-19. Tapi akhirnya apa? Karena tetap tim pengacara maupun terdakwa sendiri Habib Rizik Syihab berkeras untuk tetap sidangnya offline, kan akhirnya bisa, ya. Akhirnya majelis hakim tunduk pada permintaan tim kuasa pun maupun terdakwa sendiri dan diadili secara offline. Artinya apa? Memang hakim masih melihat bahwa perintah undang-undang untuk mengadilin offline ini lebih dihormati daripada, lebih dilihat daripada surat Ketua Mahkamah Agung. Nah, ini sudah kejadian, satu kejadian fakta hukum. Kenapa tidak? Seharusnya juga di dalam persidangan ini gitu loh. Ada 3 tempat kejadian. Kenapa tidak diambil salah satu, ya, pengadilan yang bisa menjadi lokus deliktinya? Artinya persidangan itu tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, lebih khusus pada pasal 84 ayat 1 yang menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Seharusnya jaksa penuntut umum mengambil lokus delikti di 3 pengadilan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Kota Bogor, ataupun Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Karena sesuai dengan undang, 3 pengadilan inilah yang berwenang mengadili perkara ini. Kalau saya lihat perkara Habib Rizik Syihab ini penuh nuansa politiknya, lebih kental nuansa politiknya daripada penegakan hukum itu sendiri, ya. Banyak selain Habib Rizik melakukan tindakan yang sama, ya, contohnya lah seperti presiden sendiri yang kejadian di NTT kemarin di Maumere, itu jelas terjadi kerumunan, ya, dan presiden ada di tengah-tengah itu. Seharusnya kalau kita sadar hukum, kita mau murni penegakan hukum di Republik ini, harusnya Jokowi harus diadili juga dengan pelanggaran COVID-19 seperti apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Begitu juga kejadian kerumunan di perkawinan Atta Halilintar, ya. Di situ juga petinggi negeri ini hadir di situ. Ada Jokowi, ada Prabowo, ada Ketua MPR, ya, Bambang Susatyo. Penegakan hukum di negeri ini masih tebang pilih. Jadi kalau kita lihat, ya, perkara Habib Rizik Syihab ini adalah perkara yang dipaksakan untuk diadili. Memang semenjak pulang dari Arab Saudi, Habib Rizik Syihab sudah menjadi target dari penguasa untuk diadili, untuk dihukum. Seharusnya, ya, semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif sudah terpisah dari kekuasaan eksekutif. Artinya apa? Konsep trias politika semenjak amandemen itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Artinya kekuasaan eksekutif tidak bisa mempengaruhi lagi kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif tidak bisa mempengaruhi kekuasaan yang ada di legislatif. Ini adalah amanat reformasi. Kenapa? Karena selama Orde Baru, peradilan kita tidak terpisah secara mutlak. Eksekutif bisa mempengaruhi seorang hakim, di mana pengangkatan hakim, gaji hakim masih dibayar oleh eksekutif. Artinya hakim berada di posisi dua kaki, yang satu di eksekutif, yang satu berada di yudikatif. Bagaimana mungkin seorang hakim bisa menegakkan hukum secara murni, menegakkan hukum secara bebas dan merdeka pada waktu rejim Orde Baru? Nah, semenjak di amandemen ini, kekuasaan yudikatif berada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Agung itu artinya peradilan yang di bawah Mahkamah Agung itu adalah peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan untuk judicial review terhadap undang-undang berada di Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah terpisah secara mutlak. Seharusnya hakim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu berani mengambil keputusan yang benar. Seharusnya Majelis Hakim Jakarta Timur itu bebas dan merdeka. Tidak usah takut di dalam penegakan hukum ini. Sudah dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 sudah menjamin kemerdekaan seorang hakim. Artinya apa? Bahwa di era reformasi ini, hakim-hakim itu sudah bebas dan merdeka di dalam mengambil keputusan, dalam mengetok palu hakimnya. Tidak dapat orang lain atau badan lain atau petinggi-petinggi lainnya untuk pengaruhinya. Jadi dia benar-benar bebas, murni dan merdeka. Palu itu ada di tangan hakim. Jadi hakim di negeri ini semenjak amandemen 45 harus bebas dan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Kesimpulan dari analisa hukum saya terhadap putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, yang pertama, secara hukum kewenangan pengadilan negeri yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor, Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena apa? Lokus deliktinya masuk ke 3 wilayah hukum ini, sementara tidak masuk wilayah hukum yang ada di Jakarta Timur. Kesimpulan kedua dari perkara ini adalah bahwa perkara Habib Rizik Syihab penuh dengan nuansa politiknya. Nuansa politiknya lebih kental daripada masalah hukum. Yang ketiga, kesimpulan saya dari perkara ini bahwa hakim-hakim sekarang ini sudah tidak bebas dan merdeka di dalam menegakkan hukum. Hakim-hakim sekarang ini masih bisa dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Demikianlah pendapat hukum saya terhadap putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Habib Rizik Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.